Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gelsita Nugro, NIM 114210098 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021 asal Medan. Di sini saya akan melakukan uji pemahaman mengenai praktikum pengelolaan limbah dan B3 acara ke-11 tentang perancangan unit populasi, di mana soal pertama itu apa sih pengaruh aliran turbulensi terhadap proses sedimentasi, terus gimana cara menanganinya. Nah, menurut saya pribadi, aliran turbulensi itu dapat mempengaruhi proses sedimentasi. Kenapa? Aliran turbulensi itu kan terjadi pada kecepatan aliran yang tinggi. Terus juga dapat mengangkut partikel sedimen dalam jumlah yang signifikan. Makanya kita perlu melakukan penanganan terhadap aliran turbulensi. Tujuannya itu biar vlog-vlog yang terbentuk dari proses koagulasi populasi itu tidak terpecah, terus juga dapat terendapkan gitu. Terus juga eh, untuk menanganinya itu bisa kita kurangi kecepatan alirannya dengan cara memperlebar saluran atau menambahkan penghalang pada saluran pipanya. Terus juga penambahan pipa tujuannya itu biar alirannya jadi apa ya, nggak cepat, jadi alirannya laminar gitu. Terus juga perlunya penambahan luas bak sedimentasi. Terus soal nomor 2, faktor yang mempengaruhi perancangan unit sedimentasi itu apa aja sih? Yang pertama itu ada karakteristik limbahnya, di mana termasuk dalam ukurannya dan jenis limbahnya. Terus ada kapasitas unit sedimentasi, di mana kita pastinya menyesuaikan dengan jumlah limbah yang akan kita kelola. Terus juga kecepatan alirannya. Semakin tinggi kecepatan alirannya, semakin besar dimensi unit sedimentasi yang kita butuhkan. Terus apa ya, ke eh, ketersediaan lahan, semakin terbatas lahan yang tersedia maka semakin kecil juga dimensi unit sedimentasi yang kita bangun nantinya. Terus juga yang terakhir juga teradanya ketersediaan anggaran, di mana untuk membangun suatu perancangan unit populasi ini perlu namanya anggaran. Semakin besar biaya anggarannya, semakin besar unit sedimentasi yang dapat dibangun. Terus soal nomor 3, fungsi adanya lubang kecil di setiap sisi pipa. Nah, yang pertama tuh fungsinya menyalurkan air ke saluran pembuangan. Jadi jika terjadi penyumbatan pada pipa, dia dapat dialirkan melalui lubang kecilnya itu. Terus juga dapat membuat sambungan cabang pipa dari diameter kecil ke hingga diameter besar. Terus kita juga dapat membuat lubang resapan dan juga mengurangi aliran. Terus nomor 4, pada zona pengendapan sebutkan tipe aliran yang dibutuhkan serta alasannya. Nah, tipe aliran yang dibutuhkan pada zona pengendapan itu aliran yang lambat dan stabil. Biasanya itu disebut dengan aliran laminar. Terus aliran laminar itu dibutuhkan karena dapat membantu partikel sedimen untuk mengendap dengan baik dan juga terpisah dari air. Terus aliran yang terlalu cepat atau turbulen itu dapat mengganggu proses pengendapan dan menyebabkan partikel sedimen terbawa kembali oleh aliran air. Oleh karena itu, aliran laminar itu sangat penting untuk memastikan efisiensi pengendapan yang optimal di zona pengendapan. Soal nomor 5, menurut kita apakah sedimentasi harus ada di setiap unit pengolahan? Menurut saya sendiri fleksibel sih, tergantung jenis karakteristik limbahnya sendiri. Tapi dari step yang saya baca, perancangan itu perancangan tak apa ya, sedimentasi itu selalu masuk dalam tahap pengolahan limbah. Ya karena ya keuntungannya kayak mengurangi padatan tersuspensi, terus meningkatkan efisiensi pengolahan, mengurangi bau sama warna juga, sama mungkin meningkatkan apa ya, alat-alatnya biar lebih awet dalam penyaringannya contohnya gitu. Jadi lebih awet gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Kak mengenai pemahaman praktikum pengelolaan limbah dan B3 cara ke-11 tentang rancangan unit populasi. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih Kak.